hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Bu, seperti yang kita sepakati kemarin, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu, apa Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang coaching itu sendiri? Pernah dengar tapi belum terlalu tahu apa itu coaching. Belum tahu ya apa itu coaching. Ya, baik. Untuk pembukaan saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu coaching ya Bu. Baik, coaching itu merupakan sebuah proses pendampingan di mana nanti Ibu akan menceritakan masalah-masalah yang Ibu hadapi Ibu menceritakan masalah yang Ibu hadapi, kemudian nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan diharapkan Ibu bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur dan bercerita dengan lugas terkait masalah Ibu. Pada sesi coaching ini juga Ibu, nanti saya tidak akan memberikan solusi atau mengarahkan Ibu kemana terkait masalah Ibu. Ini murni Ibu yang mengeksplorasi perasaan Ibu sendiri, kemudian mengeksplorasi hambatan yang Ibu hadapi terkait masalah itu, tujuan apa yang ingin Ibu capai, dan nantinya kita berakhir pada solusi apa yang ingin Ibu yang dapat Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana? Ibu sudah ada sedikit pencerahan terkait coaching ini? Iya Bu, ada. Oh ya, ada informasi tambahan lagi Bu. Nanti kalau misalnya Ibu ingin berhenti, nanti Ibu bisa menyampaikan langsung kepada saya pada saat sesi coaching ini Ibu ingin berhenti, Ibu boleh menyampaikan kepada saya. Nanti saya akan menanyakan apa alasan Ibu ingin berhenti pada saat coaching ini berlangsung. Iya. Ya, baik. Bisa kita mulai ya Bu? Iya. Ya, baik. Untuk coaching hari ini Bu, kita akan laksanakan kurang lebih 20 menit. Dan coaching ini tidak akan berakhir hanya satu sesi saja, nanti mungkin ada beberapa sesi tergantung bagaimana pencapaian Ibu selama proses coaching ini berlangsung. Baik, untuk yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu, apa alasan Ibu mengikuti coaching ini Bu? Alasan saya untuk ikut coaching ini karena beberapa hari yang lalu itu saya dapat surat teguran dari manajer terkait keterlambatan saya dalam kerja Bu. Karena Ibu terlambat datang kerja ya Bu, dapat surat teguran. Kira-kira dari masalah ini apa goals atau tujuan yang ingin Ibu capai? Ya saya ingin agar saya bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu datang tepat waktu Bu. Iya. Baik. Menurut Ibu, seberapa penting masalah ini untuk diselesaikan? Sangat penting ya, karena ini merupakan mata pencaharian saya begitu. Kalau dilihat dari angka 1 sampai 10, kira-kira posisinya di mana Bu? Di sekitar angka 9 ya, karena sangat penting begitu Bu. Bisa dijelaskan bagaimana penggambaran angka 9 itu menurut Ibu? Menginterpretasikan angka 9 itu seperti apa? Di sini angka sangat penting Ibu, ada angka 9 itu sangat penting, dimana saya itu bekerja di rumah sakit harus on time karena pekerjaannya sangat lumayan padat begitu, dan ini ketika saya datang terlambat itu saya kemungkinannya akan banyak pekerjaan tambahan begitu Bu. Terkait ini tadi Ibu kan mengungkapkan ini merupakan hal yang penting untuk Ibu selesaikan masalahnya. Kira-kira ukuran keberhasilan dari masalah itu sendiri ukuran keberhasilan atau ukuran sukses dalam mengatasi masalah itu sendiri kira-kira seperti apa Bu? Ukuran suksesnya itu ketika saya bisa dapat bekerja maksimal, kemudian datang tepat waktu di sesuai jadwal dinas saya, kemudian yang lebih utama sih saya tidak mendapat surat teguran lagi ya dari manajer. Iya, ada tiga ya, ada tiga ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai: bekerja maksimal, datang tepat waktu, dan tidak mendapatkan surat teguran. Baik,
terkait 3 ukuran keberhasilan ini, apakah Ibu bisa lebih merincinya lagi yang mana yang dimaksud dengan datang tepat waktu itu, kemudian bekerja maksimal itu seperti apa? Di sini saya mungkin karena bekerja maksimal itu ketika saya datang on time, Bu. Maksudnya ketika saya datang tepat waktu sesuai jadwal saya, maka saya dapat bekerja secara maksimal karena bisa bekerja sesuai dengan apa yang telah saya bisa bekerja sesuai dengan jadwal dinas saya bisa mengerjakan laporan-laporan saya yang ada di rumah sakit. Apa masih boleh dispesifikan lagi, Bu? Ini kan tadi maksimal berarti Ibu datangnya tepat waktu, bisa mengerjakan semua tugas-tugas tepat waktu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, yang spesifik lagi terkait datang tepat waktu itu seperti apa yang Ibu maksudkan? Oh, datang tepat waktu itu saya kan biasa itu jadwal dinas jam 8, sebaiknya saya datang itu 15 menit sebelum jam 8 ya, Bu. 15 menit sebelum jam 8 itu misalnya kalau piketnya jam 8 ya. Iya. Berarti kalau misalnya piketnya jam 9 malam, Ibu datangnya jam 15, sebenarnya saya berada di situ 30 atau 15 menit paling lambat sudah ada di rumah sakit. Berarti 15 menit sampai 30 menit sebelum jadwal piket dimulai, Ibu harusnya sudah datang di sini. Itu ya. Nah, baik, Ibu, terkait masalah-masalah ini, kira-kira terkait masalah yang Ibu hadapi ini, hambatan apa sih sebenarnya yang Ibu hadapi sehingga Ibu selalu datang terlambat piket gitu? Sebenarnya, Bu, saya kerja di 2 tempat, yaitu saya kerja di klinik dan juga di rumah sakit. Oh iya. Di mana di klinik dan rumah sakit ini jadwal dinas saya itu berurutan. Di klinik itu pagi, di rumah sakit itu siang, ataupun biasa sebaliknya begitu. Kan jaraknya itu lumayan jauh, jadi untuk bisa jadwal tepat waktu itu agak lumayan sulit ya, Bu. Kemudian kepala ruangan di klinik saya itu masih kepala ruangan itu baru sudah diganti, dan beliau itu tidak mengetahui jika saya bekerja di 2 tempat. Oh ya, berarti tadi ada 3 hambatan yang diungkapkan. Terkait 3 hambatan ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Sejauh ini sih saya hanya berusaha untuk mengejar waktu. Ketika saya selesai dinas di klinik, saya akan buru-buru untuk untuk sampai ke rumah sakit tersebut, untuk bisa mendapat jadwal dinas saya yang setelah dinas di klinik itu. Ibu berarti dari klinik misalnya Ibu langsung bergegas ke rumah sakit. Iya. Ya, karena itu biasanya jarak yang jauh itu yang ya, jadi biasa datang terlambat karena jaraknya lumayan jauh. Selain bergegas datang ke rumah sakit, apalagi yang Ibu biasa lakukan untuk mengatasi hambatan ini? Belum ada ya, saya cuma cukup seperti itu selama ini. Iya. Baik. Jadi hanya mengupayakan untuk berpindah secepat mungkin ya dari satu tempat. Baik, Ibu, kira-kira dari hambatan yang Ibu ceritakan tadi, kemudian apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, mengatasi hambatan yang Ibu hadapi, kira-kira ada tidak peluang lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami ini? Peluangnya sih ada, di mana di sini itu jadwal piket di tempat saya di klinik itu bisa dikomunikasikan ya, Bu, begitu. Oh ya, berarti sebenarnya jadwal di klinik itu fleksibel ya, bisa Iya. dikomunikasikan. Sebenarnya begitu, Bu. Oh iya, baik. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hambatan, kemudian apa yang telah Ibu lakukan, kemudian ada peluang bahwa nantinya ini bisa dikomunikasikan terkait itu untuk masalah jadwal piketnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kira-kira dari apa yang Ibu ungkapkan tadi semuanya,
solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira solusi apa yang bisa Ibu tawarkan atau bisa Ibu ambil setelah tahu hambatan apa, peluang apa yang mungkin dilakukan, kemudian apa yang telah Ibu lakukan tadi, kira-kira apa solusinya yang bisa diambil, yang dilakukan? Mungkin jalan lainnya itu saya akan berusaha dulu untuk berkomunikasi dengan kepala ruangan saya yang baru dan memberitahukan beliau bahwa saya ini bekerja di 2 tempat dan meminta untuk jadwal dinas saya itu tidak berurutan dengan jadwal dinas saya yang ada di rumah sakit. Ya, bagus ya, Ibu sudah bisa mengeksplorasi salah satu solusi terkait masalah Ibu. Kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin kembali lagi ya Bu, saya akan tepat waktu untuk datang sesuai jadwal dinas saya. Datang tepat waktu. Jadi saya ulang kembali Bu ya. Solusinya tadi komunikasi dengan kepala ruangan ya Bu terkait jadwalnya, dan yang kedua itu datang tepat waktu. Nah, untuk datang tepat waktu tadi bagaimana caranya? Setidaknya saya datang itu 15 menit sebelum jadwal dinas saya dimulai. 15 menit ya sebelum jadwal dinasnya dimulai. Nah, Ibu di sini sudah ada dua solusi yang Ibu tawarkan. Kira-kira menurut Ibu mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan lebih dulu terkait solusi ini? Saya mungkin lebih prioritas ke yang pertama Bu, dimana saya harus berbicara dulu dengan kepala ruangan saya itu. Untuk kelanjutannya saya lihat apakah ketika saya sudah berkomunikasi itu kan saya akan tahu bahwa dinas saya itu akan berubah untuk jadwalnya. Jadi saya mungkin bisa tepat waktu setelah berkomunikasi dengan kepala ruangan saya yang baru ini. Jadi yang menjadi prioritas Ibu itu mengkomunikasikan terkait jadwal dinas dengan kepala ruangan, dan diharapkan setelah berkomunikasi itu Ibu bisa datang tepat waktu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kira-kira apa yang bisa memonitor rencana aksi Ibu tadi sehingga saya bisa mengetahui bahwa Ibu benar-benar melaksanakan solusi yang telah Ibu tawarkan tadi? Saya mungkin akan kirim buktinya bahwa saya bekerja di klinik dan di rumah sakit itu jadwalnya tidak berurutan lagi. Dan juga saya mungkin bisa kirim bahwa saya datang tepat waktu atau datang dinas itu 15 menit sebelum jam 8 begitu Bu. Jadi nanti kira-kira saya bisa peroleh buktinya ini lewat apa ya Bu? Saya akan kirim lewat Bu seperti yang saat kita komunikasi sebelumnya. Ya, baik. Ibu, kita sudah berada di akhir sesi ya. Kira-kira Ibu bisa menyimpulkan terkait proses coaching yang kita laksanakan hari ini? Kesimpulannya itu kan di sini saya punya masalah bahwa saya mendapat surat teguran dan karena datang terlambat, kemudian saya mempunyai solusi, yaitu saya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala ruangan saya mengenai jadwal dinas saya, dan saya harap dengan ini saya bisa datang tepat waktu untuk mengikuti kegiatan saya di rumah sakit maupun di klinik. Saya juga akan berkomitmen pada diri saya bahwa saya itu harus saya akan lebih mengupayakan untuk saya datang itu 15 menit sebelum jadwal dinas saya berlangsung. Ya, baik, Ibu sudah menjelaskan dengan baik ya terkait proses atau sesi coaching kita hari ini. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan coaching? Saya merasa coaching ini cukup membantu Bu, karena tadinya saya mempunyai masalah, kemudian saya mempunyai solusi yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu Bu. Nah, ya, baik.
apa masih ada lagi Bu yang ingin disampaikan selain tadi perasaan yang sudah merasa lebih lebih bisa mencari solusi terkait masalah yang Ibu hadapi? Saya rasa cukup ya Bu. Saya sudah sekian. Baik, Ibu, karena kita sudah ada di akhir, jadi sebelum saya tutup sesi ini Bu, kita akan kontrak waktu lagi ya Bu untuk sesi selanjutnya. Ya, kira-kira untuk sesi selanjutnya kita bisa laksanakan di hari atau di waktu kapan ya Bu? Mungkin bisa minggu depan Bu, saat jadwal dinas saya lagi kosong. Minggu depan ya? Minggu depan itu hari apa kalau boleh lebih spesifik? Biasanya saya jadwal liburnya itu kenanya di hari Rabu. Mungkin kita bisa ketemu di hari Rabu Bu. Hari Rabu ya. Untuk waktunya sendiri pagi, sore atau? Pagi bisa. Pagi bisa. Jamnya seperti sekarang ya? Iya, bisa. Oh ya, boleh. Tempatnya bagaimana Bu? Apa di ruangan saya ini atau kita pun menyepakati tempat lain Bu? Boleh di sini saja Bu. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan laksanakan di hari Rabu depan pukul 10 pagi ya Bu, seperti sekarang di ruangan ini ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh ya, alhamdulillah. Bu, sesuai yang kita sepakati minggu lalu, hari ini hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2022 jam 10 pagi bertempat di ruangan saya, kita akan mengadakan sesi selanjutnya terkait coachingnya Bu. Ya, baik Ibu. Untuk sesi kali ini sama seperti sebelumnya, kita akan laksanakan kurang lebih 20 menit. Nanti ketika Ibu ingin menghentikan coaching, saya silakan diberitahu seperti yang saya telah jelaskan juga di sesi pertama kemarin, dan nantinya saya akan bertanya ya Bu, apa alasannya. Bagaimana Bu? Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya langsung ya Bu. Bagaimana Ibu bisa tolong dijelaskan kembali Bu tujuan atau goal sebelumnya terkait coaching, apa kita melaksanakan coaching ini? Sebelumnya itu tujuan saya karena saya mendapatkan teguran dari pihak manajemen, jadi karena saya tidak tepat waktu untuk dinas, jadi keinginan saya itu ya saya ingin untuk datang tepat waktu Bu. Tujuannya itu ya Bu, untuk bisa datang tepat waktu. Ukuran suksesnya kira-kira bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Di sini saya bisa maksimal untuk bisa bekerja di tempat kerja saya, baik itu di klinik maupun di rumah sakit, datang tepat waktu, dan tidak mendapat teguran lagi. Untuk ukuran suksesnya tadi itu datang tepat waktu, boleh lebih dispesifikan Bu? Datang tepat waktu, ketika jam dinas saya jam 8, saya sebaiknya datang kurang 15 menit sebelum jam 8. Baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan, kemudian ukuran sukses yang bisa dijadikan patokan ya untuk terkait topik coaching kita kali ini. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk terkait sesuai dengan coaching sebelumnya, bahwa yang akan saya lakukan untuk setelahnya itu ya saya berbicara dengan kepala ruangan saya yang ada di klinik, dan alhamdulillah beliau mengerti akan keadaan saya, bahwa saya bekerja di 2 tempat, yaitu di kliniknya dan di rumah sakit juga. Dan beliau telah memberikan kemudahan kepada saya untuk memberikan jadwal dinas itu tidak berurutan dengan yang ada di rumah sakit, seperti itu. Iya, jadi kemarin Ibu sudah menjalankan ya apa yang Ibu tawarkan sebagai solusi.
Baik, untuk terkait yang Ibu ungkapkan tadi itu kira-kira sudah sampai di mana pencapaian Ibu? Pencapaiannya sudah sangat baik ya, karena saya dari tadinya saya tidak datang tepat waktu, tapi sekarang karena sudah dijadwalkan tidak berurutan dengan jadwal dinas saya di 2 tempat, saya sudah bisa datang tepat waktu, bisa maksimal bekerja di 2 tempat begitu. Eh, untuk hambatan sendiri, apakah masih ada Bu hambatan yang diperoleh setelah tadi Ibu mengungkapkan bahwa telah ada jadwal yang disusun sesuai dengan apa yang yang Ibu ungkapkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa akan mengatur jadwal agar tidak berurutan, kemudian sehingga bisa hadir tepat waktu. Apakah masih ada hambatan yang ditemui Bu? Sejauh ini sudah tidak ada ya hambatan lagi, karena permasalahan saya karena proses terlambat itu dan mendapat teguran dari atasan. Tapi karena ini saya sudah berbicara dengan kepala ruangan yang baru dan jadwal saya juga sudah diatur tidak berurutan di 2 tempat, saya sudah merasa ini sudah tidak ada hambatan lagi ya Bu, begitu. Berarti berarti jarak juga sudah tidak menjadi salah satu hambatan ya Bu, karena minggu lalu kan Ibu bilang bahwa jarak sebagai salah satu hambatan ya. Sudah tidak, karena kan saya biasa dinas pagi di klinik, terus dinas malamnya di rumah sakit, dan itu waktu jenjang dari pulang dinas pagi itu untuk dinas malamnya itu lumayan ada waktu Bu. Ya. Baik. Tadi kan hambatannya sudah semakin berkurang ya Bu. Bagaimana, apakah masih ada peluang lain yang bisa Ibu gali atau yang bisa Ibu angkat untuk terkait masalah ini, masalah ketidaktepatan menghadiri dinas ini? Saya sudah tidak mempunyai lagi ya, karena sekarang itu bahkan saya menjelang masuk bulan 5 ini, 3 hari ke belakang ini saya datang itu tepat waktu. Mungkin bisa dibilang saya bisa lebih dari biasanya saya kontraknya saya 15 menit untuk tepat waktu, tapi saya biasa 20 menit sudah ada lah di rumah sakit ini. Berarti peluangnya itu bisa lebih meningkat lagi ya. Alhamdulillah. Ya. Bisa lebih meningkat lagi, waktunya bisa lebih awal lagi datangnya ya. Baik. Terkait peluang yang bisa lebih ditingkatkan lagi tadi, kemudian hambatan yang semakin berkurang gitu, kira-kira masih ada tidak solusi yang bisa Ibu tawarkan untuk bisa lebih sebagai penyelesaian yang lebih lagi untuk masalah ini? Sejauh ini sih saya hanya solusi untuk saya pribadi sih, saya cuman datang tepat waktu, mengikuti jadwal saya. Untuk kedepannya saya mungkin akan lebih mempertahankan ini ya Bu, begitu. Ya. Berarti ya bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu sudah mulai lebih berprogres ya dengan mencoba untuk mempertahankan ketepatan waktu jam dinas ini, datang lebih awal, dan mungkin yang awalnya 15 menit naik menjadi 20 ataupun bisa jadi setengah jam lebih awal ya Bu. Ya mungkin seperti itu ya Bu. Iya, bisa. Ya baik. Baik Bu, ini kan tadi kita sudah mengungkapkan bahwa akan mencoba mempertahankan atau meningkatkan kembali ini terkait kehadiran Ibu pada saat piket. Kira-kira apa nanti yang bisa menjadi jaminan buat saya bahwa salah satu atau rencana aksi Ibu ini bisa berjalan dengan benar-benar berjalan begitu? Saya rasa
saya akan melakukan hal seperti yang sebelumnya, yaitu saya akan mengirim bukti kehadiran saya ke ibu, yaitu datang sebelum jadwal dinas saya, begitu saya akan kirim via WA lagi ke ibu. Berarti metodenya tetap sama ya Bu, seperti coaching kita sebelumnya, tetap mengirimkan email kepada saya, mengirimkan chat kepada saya melalui WA ya Bu. Baik, ini kita sudah sampai di akhir Bu, tapi sebelum kita menutup sesi ini mungkin Ibu bisa menyimpulkan bagaimana tentang proses coaching kita di sesi kedua ini. Kesimpulannya itu dimana saya tujuan keinginan saya untuk coaching ini yaitu saya ingin bisa tepat waktu untuk datang dinas, di mana saya tidak mendapat teguran lagi. Kemudian saya telah berbicara di kepala ruangan saya yang baru itu mengenai jadwal dinas saya di 2 tempat untuk bisa diberi jarak waktu tidak berurutan dinas saya, dan alhamdulillah kepala ruangan saya yang baru ini memberi kemudahan begitu, dan saya pun akhirnya bisa datang tepat waktu, bahkan bisa lebih dari yang saya harapkan sebelumnya, yang target saya sebelumnya begitu Bu. Bu sudah cukup baik ya, sudah cukup lancar dan sudah cukup komprehensif untuk menjelaskan dan mencari solusi serta mengetahui apa yang harus dilakukan terkait masalah yang Ibu hadapi. Ibu ini ya, bagaimana perasaannya Bu setelah kita melaksanakan coaching? Sudah 2 sesi kita melaksanakan coaching, ini bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, saya hari ini merasa lega karena 3 hari sebelumnya ini saya sudah sangat ada perubahan untuk menurut saya diri saya sendiri. Tadinya saya sangat tergesa-gesa akan waktu, sekarang saya sudah bisa lebih mempunyai waktu untuk terkait jadwal dinas saya Bu. Ya. Selain itu masih ada lagi Bu? Saya rasa itu sih ya. Ya, baik, cukup bagus ya Bu. Saya lihat progresnya juga cukup bagus. Ibu bisa datang tepat waktu, kemudian laporan atau laporan ke saya juga memang menunjukkan hal yang sama. Ibu datangnya 15 menit lebih awal, bahkan ada beberapa pertemuan yang Ibu datang lebih awal ya. Sudah ada tren positif ya terkait ini masalah yang Ibu hadapi. Semoga nanti bisa semakin meningkat lagi ya Bu. Semoga nantinya tidak ada lagi SP selanjutnya ya. Baik Bu, ini kan maksudnya kita sudah sampai di akhir. Kira-kira Ibu masih mau melanjutkan sesi coaching kita ini ke sesi selanjutnya, atau Ibu merasa sudah cukup untuk mengikuti sesi coaching ini Bu? Saya rasa cukup ya Bu, karena kan saya juga mungkin kedepannya ini saya kan dinas pagi, terus untuk saya ada waktu istirahat, saya mungkin lebih menempatkan waktu untuk istirahat saya agar bisa dinas selanjutnya saya bekerja maksimal lagi. Ya baik, berarti untuk coaching kita terkait topik yang Ibu angkat atau masalah yang Ibu terkait ketidaktepatan waktu dinas ini, atau seringnya Ibu hadir terlambat pada saat dinas, itu kita cukupkan hanya dengan 2 sesi ini ya Bu. Ya baik, semoga kedepannya tren ini akan terus berjalan, Ibu bisa tetap terus hadir tepat waktu, kemudian bisa bekerja secara maksimal dan bisa tetap bekerja sesuai dengan keinginan Ibu di dua tempat yang Ibu laksanakan sekarang ini ya Bu. Dan semoga nantinya tidak ada lagi SPS selanjutnya ya Bu. Itu harapan utamanya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk coaching ini. Terima kasih dan ya, assalamualaikum Bu. Semoga selamat sampai tujuan nanti Bu kalau pulang ke rumah ya.